Halo semuanya, selamat datang di Detektif Asral Muakal Misterius dengan cara khusus. Sebelum kita mulai, kita ingin mengucapkan Selamat Chinese New Year. Yeay, kongsi-kongsi. Yang bener tuh gimana sih? Kongsi. Oh iya, kan begini ya? Gak tahu. Gini. Gue juga gini. yang bener gimana? Kanan di Cina atas. beneran tuh kalian. Gue Cina KW. Siapa yang bilang gue Cina beneran? Enggaknya kan ada darahnya. Enggak juga sih, paspor Kayaknya- gue hijau. Lu maksudnya apa, ngajak berantem nih? Paspor kita udah merah coy. Sekarang yang paling baru udah gak hijau. Bener ya? Merah kan? Iya. Tapi sekali lagi kita mengucapkan buat kalian teman-teman Happy klien Chinese New semua Year. Happy Chinese New Year. Semoga di tahun baru ular kayu ini kalian semakin banyak untuk mendapatkan kayu-kayu di luar sana. Kamu belum Amin. ngucapin kita loh. Oh iya. Udah tadi. Angpaunya dong, Jess. Nggak boleh, belum merit Oh, nggak belum boleh merit. kasih angpau. Gue udah divorce, gak bisa. Gak berlaku. Gak bisa gitu ya. Oke, walaupun kita bernuansa merah-merah ini, kita hari ini gak ngebahas soal konsep-konsep yang ke arah Chinese-Chinesean gitu kan. Tapi kita malah mau ngontenin ke konten yang bisa dibilang agak menjurus gara-gara konten diisi kita kemarin. Yap, konten diisi kita kemarin tuh kan menguak kejadian dalang sebenarnya dari penghabisan nyawa John F. Kennedy. Ya nggak sih? Nah, di dalam kita melakukan konten tersebut yang sebenarnya sudah rilis ya. Nah, di saat kita kontenin tersebut, Jesslyn mendapatkan something yang agak-agak, wah kayaknya bisa nih kita bahas di konten reguler gitu kan. Karena Jesslyn sempat membaca juga ya, atau nonton juga kan ya, tentang kutukan keluarga Kennedy. Nah, di situ kok aku malah mikirnya gak usah dibawa di dalam konten kita yang isi kemarin. Tapi kamu malah mendapatkan sebuah energi tersebut ya, Jess? Iya, kerasanya memang ada energi kutukan yang dimana itu tuh dilontarkan dari orang-orang yang kesusahan atau orang miskin pada zaman itu, dan itu efeknya kayak domino efek gitu. Oh, domino itu. Iya, jadi beruntun dan kenanya tuh nggak hanya satu orang aja. Oke. Gitu. Nah, kita lihat nih, karena dalam sejarahnya juga ternyata keluarga Kennedy ini banyak banget dapat, ya bisa dibilang ya musibah juga. Intinya kematiannya banyak yang tidak wajar lah. Ya, yang istilahnya nggak, walaupun nggak semuanya, tetapi ada. Kita akan coba bahas dan kita lihat apakah memang kematian-kematian tersebut apakah pure juga memang karena kecelakaan, ataukah memang karena sebuah kutukan juga. Dan penyebabnya kutukan itu apa sih, ya kan? Dan kenapa itu bisa terjadi, dan mungkin hasilnya apa kutukannya. Aku juga belum tahu. Termasuk sebenarnya dengan kematian dari John F. Kennedy, itu udah bener-bener kayak wow banget ya, gitu kan ya. Sebuah, walaupun bisa dibilang banyak musuhnya juga Kennedy. Penasaran kan? Nah, kalian bisa nonton dulu konten kita di Noise ya, di EEC kita, explicit konten kita di Noise. Langsung aja linknya ada di bawah. Kalian bisa nonton itu dulu. Ya sebenarnya sih nggak nyambung juga sih. Ini sebuah pembahasan yang berbeda lah. Dan sebelumnya gue minta maaf karena gue pakai masker karena lagi sakit. Akhirnya bawa sakit. Terima kasih Bro Will atas doanya. Ini belum 2026. Ini intro ini. Ini intro ya. Gue yang jarang sakit akhirnya bisa sakit. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita bahas. So, langsung aja. Let's crack the case. Oke, langsung aja kita bahas konten kita kali ini. Jadi ini keluarga Kennedy ini adalah keluarga dari dinasti politik Amerika yang berasal dari Irlandia, yang dimana didirikan oleh Joseph P. Kennedy Senior, yang berimigrasi nih dari Irlandia pada awal abad ke-20-an. Dan keluarga ini nih meraih ketenaran melalui kekayaan, usaha bisnis, dan keterlibatannya dalam politik.
Selama beberapa generasi, anggota keluarga ini memegang posisi penting ya, meliputi 1 major, 3 dari state legislator, terus juga ada 1 state senator, 1 letnan gubernur, 2 gubernur, 5 duta besar, 3 member of HOR, of honor maybe, itu apa kok? House of Representative. Ya itu dia. Terus juga ada 3 senator juga, 1 attorney general, 1 juga housing secretary, 1 kandidat wakil presiden, 4 kandidat presiden, dan juga 1 presiden yang paling tingginya itu adalah John F. Kennedy. Nah, akan tetapi warisan keluarga ini dibayangi oleh serangkaian yang bisa dibilang kematiannya agak tragis ya, yang sering juga disebut dengan kutukan Kennedy, yang mencakup mungkin ya penghabisan nyawa dari John F. Kennedy pada tahun 1963. Dan juga ada nih penghabisan nyawa dari Robert F. Kennedy juga pada tanggal 1968. Dan ada juga nih kecelakaan pesawat yang menewaskan juga nih John F. Kennedy Jr. pada tahun 1999, baru-baru ini ya. Serta kematian anggota keluarga lainnya dalam kecelakaan atau penyakit. Wow. Dan peristiwa ini memunculkan nih pandangan tentang adanya kutukan yang menghantui keluarga Kennedy selama beberapa generasi. Dan ini aku kasih lihat ya juga family tree-nya ada di gambar. Semuanya dimulai dari James Kennedy pada tahun 1770 sampai 1840 ya. Nah, tapi di sini belum mulai era-era kekayaan nih guys. Era-era kekayaannya itu tuh sebenarnya dimulai dari Patrick Joseph Kennedy. Wah, ini pada tahun 1858 sampai 1929. Dari situ berlanjut lagi kekayaan dan popularitas dari Kennedy ini mulai makin naik gara-gara eranya Joseph P atau P Kennedy Senior. Gitu guys. Dan barulah dari Joseph P Kennedy Senior ini memiliki anak John F Kennedy, anak kedua ya, kalau nggak salah ya. Anak keberapa nih dia? Iya, kedua. Anak kedua, gitu. Barulah berawal tragedi-tragedi selanjutnya. Nah, menurut kalian nih, bahasnya banyak banget tragedi-tragedinya nih. Mungkin kita akan bahas satu-satu nanti, apakah itu termasuk dalam kutukan. Tapi kalau gue boleh tanya nih guys, semua berawal dari mana sih kutukan tersebut? Dan tadi udah divalidasi oleh Jesselyn bahwa memang ada kutukan di dalamnya. Di dalam kutukan Kennedy. Jadi bukan isapan jempol doang nih. Iya. Tentang Kennedy family. Dan itu bahkan ditemuinnya pas kita lagi ngonten JFK. Iya. Jesselyn yang nemuin. Gimana menurut kalian? Gimana Jess? Kamu yang nemuin kutukannya itu apa mau bareng? Aku ngerasa Bareng aja yuk. awalnya dari si ini nih. Mau? Ayo. 1, 2, 3. Patrick Joseph iya, Kennedy. Patrick Joseph Kennedy, bener. Patrick Joseph Kennedy itu adalah Generasi ke berapa? 2 ya, Go ya? Ketiga atau ketiga. Bukan yang bekerja di perkayuan, bukan. Itu kedua. Itu Iya. Patrick Kennedy doang. Ini Coba. ada Josephnya. Gue sambil lihat ininya ya, pohon kehidupan. Dia seorang politisi dan pebisnis. Generasi Ketiga. ketiga bener. Dia menikah dengan Mary Augusta. Di situ kerasa mulai kutukannya. Itu yang mestinya kita perdalam. Oke, mungkin gue mau kasih tau latar belakangnya ya. Siap. Jadi dia ini nih selain politik juga ya. Si Joseph ini nih, Patrick Joseph ya. Gue bilangnya apa nih? Patrick Joseph aja ya. PJ Kennedy aja. PJ Kennedy ya. Dalam mereka ini sukses terutama dalam bidang industri minuman keras, bar dan perkapalan. Dia memiliki banyak salon atau bar ya. Dan perusahaan impor minuman keras yang menjadikannya sangat kaya. Dan keberhasilannya memungkinkan keluarganya naik ke kelas atas Boston pada saat itu. Karir bisnisnya sering dikaitkan dengan kesuksesan yang diperoleh melalui praktik kontroversial, termasuk korupsi dan kolusi politik. PJ Kennedy memanfaatkan relasi politik dan dana kampanye untuk menguatkan pengaruh bisnisnya. Dan PJ Kennedy juga nih menggunakan hubungan politiknya untuk membangun kekayaan yang besar, termasuk pengaruh yang dimilikinya dalam industri alkohol dan melalui bisnisnya dalam pembangunan real estate dan investasi perbankan. Jadi meskipun banyak menganggap PJ Kennedy sebagai pendiri dinasti politiknya mereka dan kekayaan keluarga Kennedy, beberapa kritik menyoroti praktik eksploitatif yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Di garis bawahi eksploitatif. Tandanya dia Mengeksploitasi. Iya, mengeksploitasi. Begitulah. Iya. Lagi beler, bro. Iya, mohon doanya untuk sembuh cepet ya. Ya, pilek doang sih guys, aman. Gimana, bro? Dari latar belakangnya aja nih, historinya aja udah
mencerminkan bau-bau mencurigakan ya. Tadi kalau lo bilang kolusi, korupsi, nepotism ya, kayaknya prioritasnya bukan korupsi, tapi kolusi dan nepotism and power. Jadi gue ngelihat agak susah ya karena datanya minim. Tapi dari cuma foto, itu foto asli atau lukisan foto kan? Foto-foto. Dari foto itu gue dapet yang paling kenceng 2 hal. Yang pertama, dia ini kalau udah pengen sesuatu, udah harus jadi miliknya deh. Udah nggak peduli etika udah. Misalnya dia ngeliat kayak, tempat itu bagus ya, lahan orang itu ya. Pokoknya gue pengen itu jadi tempat bisnis gue, tempat jualan minuman keras lah atau apa. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Lo mau sogok orang kayak bikin mereka perang saudara, pokoknya itu harus punya gue. Prinsipnya gitu. Udah ngaco. Etika kemanusiaannya udah minim banget. Herannya gue nggak ngerasa gitu sama generasi atasnya lo. Memang mungkin ini bakat jadi orang ya begitu, jadi bisnismen yang nggak kenal peri kemanusiaan. Terus ada lagi vision lain, kayaknya mungkin orang kecil ya, kayaknya mungkin kayak tolong apa gitu, gue nggak ngerti. Si PJ Kennedy bisa flat loh hatinya. Gimana ya, dalam hati gue, manusia apa yang orang meminta tolong gitu nggak tergerak sedikit pun, dia mampu flat. Dari kecil kayaknya dia udah ngelatih deh. Feeling gue nih dari kecil dia udah mendoktrinasi pikirannya sendiri. Yang kuat yang bertahan, yang kaya yang bertahan, yang begitu-begitu deh. Dari kecil dia udah mendoktrinasi nih, gue rasa. Emang bakat, Bo. Oke, jadi dari karakter aja udah lumayan buruk ya? Iya, dari karakter. Gimana ya, gue gak mau bilang ini buruk, tetapi ini typical businessman yang udah gak mau kenal batas, semua diterabas. Gak ada istilah etika, yang penting profit. Yang penting gue punya power. Penting cuan. Ini lebih ke power sih. Gue ngerasa kayak memang dia pengen building power. Dynasty. Dan ternyata bener kan yang gue bilang kan di konten JFK kan, salah satu kesalahannya JFK apa, makanya ditonton kontennya. Gitu. Oke, hampir-hampir mirip ya kalau gitu ya? Bukan hampir mirip, yang gue temuin justru inline semua dengan apa yang kita kontenin di episode Noise. Walaupun JFK karakternya pun juga agak berbeda aja sih. Berbeda, karena kalau ini kesannya udah nggak ada protagonisnya sama sekali sih. nggak ada. Kalau si PJ Kennedy ini nggak ada protagonisnya Iya, sama sekali. Iya. Antagonis malah menurut gue. Full antagonis. antagonis ini. Nah, setuju nggak apa yang Bro Willy bilang? Hampir Setuju. sama nggak dengan Setuju. bacaan kamu? Tapi aku ada mau tambahan sedikit Silakan. kamu. Akhirnya bukan komprehensif. Jadi yang Mary Augusta Hickey itu Istrinya. kan merupakan istri dari Patrick Joseph Kennedy kan. PJ. Iya. Aku ngerasa kayaknya dia itu pendapatnya selalu di nomor 2 kan apa nomor 11 kan gitu. Oh jauh banget ya Kak Boy ya kalau 2 ke 11 ya. Iya. Tapi iya. Jadi setiap apa yang Mary Augusta katakan selalu Patrick Joseph ujung-ujungnya nggak mau denger kayak gitu. Oh jadi si istrinya sendiri sempat istilahnya memberikan masukan-masukan positif gitu lah ya. Janganlah kayak gitu. Belum tentu positif juga. Belum tentu positif. Oh. Pokoknya pendapat apapun atau kayak masukan apapun. Oke. Pokoknya pendapat istrinya ini 11-12 Sebagai angin lalu lah. Gue ngeradar ya, bisa nggak tahu dikatakan Jesslyn gitu. ngerasa Bukan nggak? prioritas gitulah. Ini real time nih. Jess, kayaknya aku ngerasa ide-ide atau saran yang dikasih Augusta Hickey juga bukan saran yang baik sih. Ini feeling gue ya, nggak baik juga sih orangnya. Bedanya kenapa nggak didengerin sama Patrick Joseph Kennedy? PJ Kennedy ngerasa saran lo itu walaupun tetap mementingkan kita berdua, cuma nggak efisien gitu loh kesannya. Aku dapat abstraknya Patrick tuh nganggap Mary tuh kayak kurang gitu loh. Kurang lah, walaupun ya, lu kurang gitu. Iya, sarannya sih dua-duanya nggak mentingin orang lain ya, mentingin diri sendiri. Iya, lebih ke family juga. Tetap lu kurang mentingin diri sendiri, masih kurang gitu. Gitu Iya, ya. dianggapnya kurang. Iya. Kurang licik, Kurang licik, Iya. ya. kurang cuan lah gitu, kurang smart, Iya, kurang kayak efisien, gitu. kurang efisien. kayak gitu-gitu. Karena dia kan si PJ sendiri kan udah terjun langsung ya. Jadi udah ngerti nggak cara lu tuh cara anak kecil lah. Iya, gitu, iya. kayak gitu ya. Mm-mm. Oh sih. Jadi bukan karena ngasih saran positif, no. Bukan. Untung kita bukan di Amerika. Kita ngomong kayak gini di Amerika. Maksudnya dari cikal bakal keluarga yang ya kan Kennedy namanya sangat wow sekali dong. Kennedy family gitu. Karena Yeah. sebenarnya rumor kutukan Kennedy ini sebenarnya tuh bukan dari si Patrick atau PJ Kennedy ini sebenarnya. Tapi dari Sebenarnya dari Anaknya. dari si PJ ini, si Oh, Joseph yang- P. Kennedy senior. iya, wah itu sama aja, sama. Nah, itu yang kena itu adalah Rosemary Kennedy
yang dimana nih gue singkatnya aja ya. Poinnya dia ini nih salah satu adik, jatuhnya sih adik ya, adik perempuan dari John F. Kennedy yang memiliki keterbelakangan mental lah. Nah dari situ nih dia nih kena, apa bukan kena sih, karena keterbelakangan mental itulah ya, dia itu kan jadi lebih impulsif lah gitu kan, cepat emosi, apa IQ-nya pun juga rendah katanya. Sekitar kalau nggak salah berapa sih, 80 atau 70-an gitu belum. Terus juga speak delay juga. Akhirnya si bapaknya ataupun ayahnya dari John F. Kennedy ini mengambil keputusan untuk dilakukannya lobotomi. Lobotomi itu apa? Silakan googling, ada di sini juga. Takut salah ngomong. Nah, di situ bukannya dia malah semakin calm down gitu kan, mentalnya yang tadinya sangat-sangat pemarah atau apa emosional, bukannya malah makin santai gitu kan ya, atau jadi penyakit mentalnya hilang, enggak, malah benar-benar jadi cacat mental. Jadi malah makin memburuk gitu. Walaupun dia berumur panjang juga sih. Gitu sih. Nah, gue nggak tahu nih apa itu kan rumornya, kutukan itu tersebar karena bapaknya John F. Kennedy sangat menyembunyikan si anak ini sampai dikirim ke rumah sakit jiwa juga gitu loh. Dan kayak tidak diakui sebagai keluarga, kayak disembunyiin lah. Karena pada saat itu keluarga Kennedy sangat-sangat terhormat sekali, namanya harum lah. Iya, jadi ingin takut aib. Tidak ingin mempermalukan. Nah katanya sih kutukannya dari situ. Kalau populernya ya, tapi ternyata tidak dari Jocelyn yang track. Malah semua berawal dari PJ Kennedy. Iya. Yes, Generasi ketiga dari Kennedy family. Betul. Yang tercatat. Yang bisa dicatat. Ya. Oke. Sebelum kita mau ke arah mana enaknya nih kontennya? Kita mau menelaah si kutukan tersebut kenapa terjadi, atau kita memilah dulu nih kejadian tragedi-tragedi dari Kennedy family ini, apakah itu pure kutukan apa tidak? Kayaknya gue lebih prefer kita menelaah dulu kutukannya deh. Baru kita menelaah nanti apakah tragedi-tragedi dari Kennedy family ini berupa kutukan atau memang kecelakaan biasa aja. Oke. Gitu. Sebenarnya dari tadi Setuju nggak? boleh. Sebenarnya dari tadi Kubu Kanan udah ngasih gue pemahamannya, tapi itu ujungnya ibaratnya kayak penutupnya langsung nanti ya. Tapi sebenarnya salah satu inti spiritualnya di situ mengenai what is energi kutukan, what is energi doa. Ada benang merahnya dengan episode kita sebelumnya yang kebakaran LA. Ada. Tapi nanti di akhir. Buat gue itu mind blowing nanti ya. Oke, kita langsung balik ke Jocelyn dulu nih. Gimana Jess, kamu bisa memperdalam vision kamu lagi nggak soal kutukan tersebut terjadi dan lain-lain? Iya, I need your help, Jess. Karena kamu yang ngerasa energinya. Aku cuma ngerasa how it works-nya dan why dan endingnya. Tapi aku nggak bisa lihat asalnya. Kamu ngeliatnya dari mana? Selain PJ, terus dari mana itu? Kenapa? Ataupun dari PJ, kenapa PJ-nya itu tuh ngelakuin dosa apa sih? Sampai yang ngutuk juga siapa? Nah itu yang gue pengen cari tahu. Tapi gue dan Jocelyn ngerasa akarnya itu dari PJ Kennedy. Salah satunya tuh ngambil hak milik orang gitu, Kabo. Itu kerasa. Terus, dan kayaknya itu nggak berhenti sampai di Patrick Joseph Kennedy aja. Even Joseph P. Kennedy juga. Senior. Iya, Joseph P. Kennedy senior. Yang ini nih, yang bener-bener senior bener. Wah itu juga sama aja. Iya, ini juga sama aja. Sama ya. Jadi ketika ada foto keluarga nih Kabo, foto keluarganya yang ini, yang Nanti ini ada Kabo, di sini. iya nanti ada di sini. Aku ngelihat mereka walaupun duduk-duduk kayak gitu, tapi semuanya entah kenapa kerasanya kayak penuh saus merah gitu Kabo. Yang aku lihat ada noda saus merah. Saus merah itu dari mana sih? Dari entah ujung-ujungnya membuat seseorang atau beberapa kelompok jadi kehilangan nyawa, kayak gitu yang aku tangkep. Tapi mana-mananya itu vision yang kerasa banget, aku belum dapat full. Tapi kerasanya mereka melakukan hal itu bukan sekali dua kali aja, jadi sudah berkali-kali. Jadi udah kayak prakteknya mereka lah ya, yang bisa dibilang ya ini wajar lah bagi mereka. Iya, ini wajar bagi mereka. Ibaratnya kalau misalnya lu mau ada di posisi ini, lu harus begini. Ya. Lu harus mau nyakitin orang, lu harus mau ngorbanin orang kayak gitu. Lu nggak boleh bersatu dengan rakyat kecil, lu nggak boleh membela rakyat kecil. Iya, kayak gitu loh. Rakyat kecil yang nggak berguna harus dihilangkan, disingkirkan, yang kayak gitu-gitu. Prinsipnya begitu mereka. Terus apa lagi, Jess? Nih, lihat yang ini deh. Iya, aku ngelihat saus merah. Ini yang senior ya, si senior ini. Ini kan PJ Kennedy senior. Ya pantas sih kalau kamu ngelihat saus merah banyak ya di sini kan. Itu dilihat di depan tuh, lagi nunggu tukang bakso lewat itu. Kabo, saus merahnya bukan itu, Kabo. Iya, cairan yang ada di dalam badan human. Ya, nanti takut kena dolar kuning kan. Iya, takut kena dolar kuning. Tapi yang tadi ya Kak, itu make sense sih. Soalnya si
yang namanya Joseph P. Kennedy Senior, dia kan anak laki-laki pertama dari Patrick Joseph Kennedy. Sementara anak yang lain itu cewek dan yang cowok sudah meninggal pada saat bayi. Jadi dia yang ditrain untuk jadi politisi, jadi pebisnis kayak gitu. Memang satu-satunya anak yang diandalkan dia sih. Dan Jess, setuju nggak? Secara skala kerjanya dan skala ruang geraknya, ini yang PJ Kennedy Senior 2 kali 3 kali bapaknya sih. Lebih luas lagi. Jadi, jangkauannya ya. kalau tadi gue bilang sama Jesslyn kutukan dimulai dari PJ Kennedy, nggak ada seniornya. Ini kayak memperluas geraknya. Ibaratnya kalau dulu PJ Kennedy mungkin ya nguasain satu RW, ini udah nguasain minimal 1 kecamatan kelurahan gitu. Karena gini Bro Will, si senior itu atau anak pertamanya dari PJ Kennedy ya, dia ini nih yang memperkuat fondasi dari Kennedy family sebenarnya, dan menyebarkan kekayaan serta politisinya makin lebih besar lagi di Amerika. Jadi bukan kalau cikal bakal kekayaannya oke, betul dari Patrick Joseph Kennedy karena bapaknya cuma orang mebel doang, tukang mebel ya kan. Tapi sempat ada di politik gak? Nggak ada, ya tukang mebel. Patrick Emang Kennedy di Indonesia doang. Patrick Kennedy Bukan. yang barrel kayu ya. Enggak, yang ini Akhir dibahas loh. yang Patrick Joseph Kennedy sempat jadi politisi. Ya. Ada politisi. Dia anggota partai. Ya, tapi nggak yang memperkuat yang posisi besar gitu loh. Iya, track recordnya nggak sebagus Joseph P. Kennedy sih. Joseph P. kan jadi ambasador ke UK gitu. Ya, dia anaknya tuh bener-bener apa ya, tidak mengecewakan bapaknya kayaknya. Yang P. Kennedy Senior. Ya. Wah, tetap ini gue ngerasa anaknya lebih jago dari Iya. Joseph P. Kennedy Senior, lebih jago dibanding Patrick Joseph Kennedy. Kerasa. Jadi dari bapaknya udah ada kutukan, terus anaknya ini makin memperlebar lagi kutukannya. Itu yang terjadi sih, kerasanya. Oke. Ya, terus lanjut, Bo. Dari orang-orang yang kayak gimana Jess, kalau kamu ngeliat Jess, doa ini doa orang-orang yang tertindas kan kalau gitu. Doa orang-orang yang tertindas. Nah, ini masih 50% ya. Mungkin di bawah. Tapi tadi sekilas 1-2 kali gue ngeliat vision Indian sih. Ya wajar sih, wajar kalau lu bilang Indian. Bukan, itu ada hubungannya dengan energi doa, caranya gimana? Itu gue justru dapetnya dari vision Indian itu. Jadi nanti di akhir gue, Kenapa nggak sekarang? itu udah penutup. Oh, Bukan penutup. penutup, intinya udah inti dari cara doa kutuk tuh gimana kerja gitu. Lu mau ngajarin penonton doa kutukan? Enggak apa-apa. Karena percuma, biar dilakukan pun semua seleksi alam dan sistem. Nggak akan ada yang bisa melakukan ini one person, nggak bisa. Harus satu benang jaringan human. Ini hampir sama sebenarnya Bro Will dengan konten kita yang dulu formasi lama, ingat gak? Yang mana dulu? Soal Indian itu, tanah terkutuk itu. Kita bilangnya apa? Ya kita bilang bahwa Amityville kan? Amityville ya? Ya, Kata- bantu the clients deh itu. Tapi ya, gimana? Amityville ya kalau nggak salah. Amityville. Kalau nggak salah dulu kan memang tanah tersebut ya memang sudah tanah terkutuk gitu loh. Yang dimana ketika kita melihat sejarahnya, kita baca sejarahnya, jadi secara energi kita udah ngeliat nih, ini tanah emang kutukan nih. Dan kita pas baca googling, kita baca sejarahnya, ya di situ memang terjadi perang kan, perebutan wilayah antara dulu apa sih jatuhnya? Ya orang Amerika, Penjajah ya, penjajah, dan juga orang Indian asli. suku asli. Situlah. Lebih ke pembantaian. Iya, Pembantaian. pembantuan lah. Oh, pembantuan. Iya. Pembantuan. Serem juga sih ngomongnya kalau gitu, pembantuan aja. Ya kan, dari situ kan Tapi doa kalau beramai-ramai pembantuan, kan, ingat tunggu. gak sih? Tapi kalau pembantuan nanti di klien nganggapnya lain. Bukan pembantuan sih. Ya, Apa ngomongnya? ya itulah kalian tahu lah. Penghabisan. Penghabisan aja. masalah. Penghabisan massal itu lebih tepat. Ini barusan gue dapat lagi ya. Ini kan kontennya portal kan ya, nyantai. Barusan gue dapat lagi, nggak tahu bener atau salah. Kayaknya zamannya JP Kennedy dan JP Kennedy Senior. Iya, JP Kennedy Senior. Itu kok orang lebih takut ya dibanding zaman sekarang. Mungkin nggak ada medsos dan nggak ada senjata viral kali ya. Gue ngerasa kayak banyak yang lebih takut dibanding zaman modern. Kekuasaan mereka tuh agak-agak absolut loh. Ibaratnya mereka tuh melewati threshold tertentu yang mereka udah jadi orang kuat. Orang kuat lain kalau lu mau nggak mau bergabung sama kita ya lu jadi musuh. Kalau lu mau bahasa Inggrisnya gini, either you with us or you against us. Bahasa Indonesianya either lu bersama antara lu bersama kita atau lu lawan kita. Itu prinsipnya si Kennedy Senior dan JP Kennedy. Mereka udah kuat sekali sih gue ngeliat. Walaupun nggak satu negara ya, tapi kuat Dalam sekali. sebuah wilayah dia kuat lah. Iya.
Nah jadi orang-orang yang tertindas tuh, yang nggak punya suara, rakyat kecil tuh nggak punya senjata apa-apa, nggak bisa ngeviralin atau apa, ya udah lu terima beres kebijakan-kebijakan yang nyusahin rakyat kecil, ya udah. Ya senjatanya cuma doa. Memang, apalagi Jess. Gimana kalau kita bahas ke anak-anaknya kayak, Oke. mau nggak? Gimana? Kalau kamu lihat anak-anaknya kenapa emang? Maksudnya dari banyak nih kejadian, dari ada juga nih dari Joseph P. Kennedy Jr. Ini namanya hampir-hampir sama semua. Iya, Gua makanya bingung memang kan. tolong tim pusing. editing nanti kita ketika ngomong sekalian kasih fotonya ya. Iya, kasih Ada fotonya Kennedy-nya deh. semua. Iya, Kalau nggak ada Kennedy ada Josephnya. iya benar. Bedanya junior, senior. Lama-lama ada super junior di sini. Ya kan? Sorry dia. Oke, Sorry, ini sorry. ada juga nih yang paling sebelum yang tadi ya. Kan tadi gue baru nyebutin Rosemary. Oke, Rosemary dulu deh. Menurut kamu, Rosemary itu Rosemary. dia terlahir dengan, maaf gitu ya, cacat mental itu karena memang kutukan, disabilitas ya kan? Kutukan atau memang Kok Ya. bukan ya kalau yang ini ya? Bukan. Bukan, Kayaknya rasanya sistem. bukan. Iya, lebih ke sistem. takdir aja ya gitu ya? Ini semenjak anomali dan DA di-upgrade pemahamannya ya. Ini sebenarnya udah bukan kutukan sih, Bo. Maksudnya gini, gue bener-bener harus jelasin ke the client secara kerja kutukan. Penting banget. Kalau nggak ntar kita ngomongnya muter-muter, kutukan atau enggak. Karena lu bilang mau taruh di akhir. Silakan bro. Rosemary ini feeling gue rohnya udah tahu akan masuk di badan yang disabilitas. Jiwanya udah tahu. Nah, langsung aja ya ke inti supaya nggak bosan the clients. JFK merupakan hasil doa kutukan yang bocor, tekanan udaranya udah nggak kuat lagi, bocor. Pada bingung maksudnya kan. Jadi gini, JFK, John F. Kennedy John F. Kennedy yang kita ngonten di Noise. Gue tuh tadi dapat vision. Ini gue langsung ngomong aja ke the clients. Energi doa kutuk yang ngumpul itu ibarat seperti ngumpulin tekanan uap air. Uap air itu kan bikin tekanan kan, Bo. Nanti akan ada bocor. Bedanya representasi bocor itu apa? Bocor itu adalah human mind. Nah, jadi gue bilang bentar, in this case bocor ke musuh-musuh Kennedy. Misalnya gini, Indian marah terus doa kepada alam kayak, aku tidak terima dengan perlakuan orang bule kulit putih ini, bla 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 bla. Tolong keadilan oleh alam, bla 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 bla. Itu si Indian tuh project. Nah, yang gue ngeliat energi project doa ini nggak nyampe ke dimensi luar bumi, tapi di bumi. Terus pertanyaannya itu ngapain? Terbang, Bo, berkeliaran, nunggu sampai ada yang crack. Crack tuh bahasa Indonesianya retak. Apa sih maksud retak? Orang 1-2 aja yang mulai pikirannya negatif, dendam dan yang kayak gitu-gitu, itu masuk energinya. Oh gitu. Iya, gue baru sadar. Hah? Jadi di paragraf kedua gue bilang, kutukan tidak ada yang pernah berasal dari iblis, namun energi murni, proyeksi energi negatif mental hasil doa itu yang berkeliaran berterbangan dan bocor meresap ke orang-orang yang negatif ternyata. Iblis cuma tinggal, ini nih ada lagi nih, mau nggak gini-gini. Nggak tahu gue bener atau salah ya, ini masih prematur. Tapi gue ngeliat visionnya seperti itu. Nah, Kennedy, JFK, sialnya itu, cracknya mencapai puncaknya. Orang-orang mungkin tadinya nggak benci sama Kennedy ya, JFK nggak benci sama JFK. Tiba-tiba gara-gara JFK menggoyang balance of power, udah orang-orang yang tadinya dendamnya cuma segini, gara-gara mungkin sisa doa kutukan yang dari berapa puluh tahun lalu, meresap jadi tambah dendam dan akhirnya berbuat sesuatu. Musuh-musuhnya itu kan kalau nggak ada bensin yang suruh lu berbuat negatif, nggak akan berbuat negatif. Sampai sini lu bisa paham nggak? Paham. Jadi ternyata cara kerja doa kutuk itu dia ngumpul kayak bikin tekanan uap air, nanti akan bocor pada waktunya. Dan siapa yang bocor ya orang yang ininya lemah, yang negativity-nya. Iya, that's why gue bilang, sorry agak off topic, Arbis itu sangat rentan dengan energi ini. Jadi gue bilang di sini ketika nanti kita udah meninggal tuh vision gue, kita kayak masukin dimensi arwah, itu arwah lebih rentan sama itu. Jadi hati-hati ketika kita udah meninggal, nanti kalau kita masih gentayangan ya, kita belum move on, itu kita bisa tiba-tiba ngerasain energi dendam, energi nangis, energi rindu, semua itu tiba-tiba kayak 100 kali lipat lebih peka. Kayak di looping. Bukan di looping, kayak di enhance. Kalau sekarang kan nggak bisa kan. Kita bahkan nggak bisa ngeliat gelombang radio 106, 102,2, kita nggak bisa kan. Tapi begitu lu jadi arwah, itu kerasa semua. Nah, kenapa jadi arbis? Karena lu nggak sanggup handle itu. Lu terbawa dengan energi-energi kotor itu. Itu arbis. Bisa nggak human yang masih hidup kebawa? Bisa. Ya itu gue bilang. Orang random nih, bukan musuh Kennedy aja, tapi dendam sama orang kulit putih, dendam sama orang bule. Itu bisa masuk itu energi kutukan yang dari orang Indian. Nggak tahu Jess, kamu setuju nggak? Aku baru lihat soalnya visionnya. Tapi kayak kutukannya itu tuh mengelilingi si keluarga Kennedy gitu nggak sih energinya? Gue belum ngerti cara kerjanya, tapi intinya
bagaimana manusia memprojek doa itu tuh ngumpul lagi di planet bumi. Nggak tahu setempat itu aja atau ke Cina kayak atau ke Peru, gue nggak ngerti. Ini masih awal banget. Masih prematur lah ya. Iya, think about it kayak gimana ya? Kalau lu sebuah keruangan, tapi yang tinggal orang situ kayak orang yang jorok semua, nggak pernah mandi, kentut sembarangan, sakit, hawanya nggak enak kan? Sama. Bedanya itu science. Kalau ini dimensions. Gue bingung jelasinnya, tapi ini pemahaman baru bagi gue. Jadi JFK adalah puncak kebocoran energi kutukan yang sebenarnya kalau musuh-musuhnya memilih nggak mau menghabisi Kennedy ya nggak terjadi juga. Sebenarnya ini mirip gak sih sama kontennya anomali yang Dodi dan Dido? Persis Dodi banget. dan Dido tau kan? Iya. Gue nggak tahu. Jadi akhirnya gue bisa ini feeling gue karma tuh bukannya ya Tuhan malaikat gue benci sama orang itu terus Tuhan membalas. Enggak, energi itu ditampung di bumi, disupervisi oleh kubu kanan. Nanti siapapun yang lemah itu yang menjadi alat untuk ngebalas orang A itu. Nanti kamu nonton deh, itu seru. Itu sistem karma Kalian ternyata. bisa nonton juga guys. Kaget gue. Jadi ibaratnya kayak energi kutukan tuh job vacancy. Oke, kutukan dan karma bedanya di mana? Ketika itu udah jadi action, kita bilangnya karma. Ketika masih terbang-terbang energinya itu anggap aja energi kutukan. Oke. Ini masih kamus prematur gue ya, tapi biar gampang, biar the clients paham begitu. Jadi sebenarnya kutukan, oke lah, terlepas dari itu juga ya. Kutukan dan karma ini satu paket. satuan. Satu paket. Oke. Sekali lagi, bukan berarti lu mohon pada malaikat, Tuhan gue benci pejabat itu korupsi mulu gitu, tolong ditindak gitu. Terus tiba-tiba kayak kubu kanan langsung suruh Arka, tolong ditindak gitu. Mungkin ada ya, karena Legion pun juga agen karma. Tapi kalau yang gue lihat kayaknya nih sebagian besar by orang lagi. Masih prematur tapi gue yakin ini ada kebenarannya. Kan ada juga tuh orang-orang karma langsung. Ada. Habis nimpuk orang tiba-tiba malah set kan ada kayak gitu kan. Ya, atau traffic saja lah. Traffic menyebalkan, tiba-tiba polisi di belakang tweet. Instan karma itu. Instan karma. Iya. Tapi itu beda lah, itu mungkin coincidence lah ya atau apa ya. Tapi karma ini memang mencakup apa sih Bro Will menurut lo? Sorry, energi kutukan ini dari yang terkecil kita kesampingkan karma dulu ya. Kita kutukan ya. Iya. Ini semuanya sih Bau. Ketika lu benci sama lawan lu project ke alam, itu udah nge-project. Ketika orang benci sama orang tuanya atau orang tua kesel sama anaknya, mohon ke alam, nih anak dibuang aja, atau ada kan yang kayak gitu, atau anak bilang, lo orang tua pergi dari hidup gua, itu ke project semua lo. Jadi setiap detik itu nggak kebayang berapa energi yang ngumpul di planet bumi ini, Bau. Jadi kacau, mulutmu harimaumu itu beneran juga ya. Tapi ada tapinya Kak Bo. Kalau orang tersebut nih misalnya yang disumpahin itu lebih baik daripada yang nyumpahin, nggak bisa kena. Oh, oke. Tetap ada batasannya. Oke. Betul. Jadi memang masih kompleks. Tapi ya yang bisa gue simpulkan sementara itu bahwa kutukan tuh nggak A dibalas A, lebih ke job vacancy nanti. Siapa orang yang... Nah, gue mau memperdalam soal Jesselyn yang bilang tadi ya. Kan ada juga nih orang yang ngaku dia yang paling benar. Ngaku dia yang paling benar, akhirnya dia mengutuk. Padahal emang dia yang salah aja. Paham gak sih maksud aku? Orang yang dia kutuk itu sebenarnya yang paling benar. Konteksnya mungkin ya kan banyak ya kejadian kayak gitu ya. Misalkan orang yang ngutuk itu emang orang jahat, terus dilaporin lah sebenarnya sama kamu, misalkan dia seorang baik gitu kan, si A ini nih nyuri ini nih, akhirnya si A ini ngutuk kamu, kamu ya, padahal kamu bener gitu kan. Nah itu konsepnya gimana Jess yang kayak gitu Jess? Kan nggak bisa kena tuh kutukan itu. Ya udah lewat gitu aja. Atau enggak kalau misalnya dia masih melakukan itu, misalnya dia misalnya let's say orang jahatnya Kabo gitu, boleh nggak? Nggak apa-apa. Biar lucu. Iya boleh. Oke. Jadi misalnya Kabo nyuri gitu, terus udah gitu aku lapor ke polisi gitu ya misalnya. Terus cepu lah, cepu banget sih. Cepu banget sih Jess kayak gitu ya. Satu tim tapi kok nggak mau kerja sama kayak gitu ya misalnya. Terus Kabo ngutuk aku kayak gitu. Kalau misalnya dari niat aku, gue pengen jatohin Kabo itu mungkin bisa ngerembet dikit karmanya. Tapi kalau misalnya ini yang Kabo lakukan nih nggak bener nih, ini ngerugiin orang lain dengan Kabo nyuri gitu. Dan udah deh, aku mau biar Kabo dapet justice aja, biar dihukum oleh aparat aja. Abis itu ya udah aku serahkan deh gitu sama orang yang memang ahli, memang berwenang gitu di bidang hukum kayak gitu. Jadi balik lagi semua it's all about niat dong. Niat dari orang yang baik itu ya misalnya ya. Nah tapi kalau dari proyeksi energinya menurut lu gimana Bro Will? Jadi dia memilih gitu ya. Balik lagi dengan seperti yang lu bilang. Kalau si energi kutukan ini hanya merambat ke orang-orang yang negatif.
dan memilih untuk beraction dengan energi itu. Oke. Kalau dia nggak milih beraction, nggak ada apa-apa. Belum tentu dapat kutukannya. Hal ini menjelaskan kenapa ketika gue dan Jesslyn dan lu, kita bertiga penelusuran, kadang-kadang kita nggak ngerasa ada iblis, tapi kita ngerasa kok ada nafsu menghabisi ya, kok ada energi sedih banget, tapi iblisnya nggak ada. Itu ampas-ampas, itu residu-residu dari human emotions. Tapi yang Kawil bilang tuh itu bener loh. Di rumah aku kan ada gunting ya, terus Kawil bilang guntingnya kerasa banget ada aura menghabisi. Iya. Aku setiap megang gunting itu kayak aneh gitu rasanya. Pengen menghabisi gitu kan? Bukan pengen menghabisi, kayak pengen ngelukain diri. Aneh gak sih? Aneh ya? Aneh sih. Iya, tapi cuma Aneh. sama gunting itu doang. Sama, gue megang guntingnya langsung, ih gila gak enak banget. Iya, Kawil langsung lempar gunting itu. Hal ini juga Emang aneh menjelaskan kenapa dari berbagai keris yang kita pegang selama DA ngonten, selama DA perjalanan ini, ada yang gue langsung, anjir gak enak banget, ada rasa menghabisi, ada yang biasa aja. Itu karena ada sejarahnya, gue yakin. Residu energinya, dan bukan selalu jin-jinan atau iblis, beda. Tapi ya energi lah. Energi ini ternyata. Tapi ada sih tuh keris yang enak banget. Keris Patih. Jujur. Itu enak didengar. Iya juga kan. Oke, tapi ya bagus sih kontennya sih. Jadi sebuah pemahaman baru lagi untuk DA sendiri soal kutukan, karma dan lain-lain ya. Gitu kan. Karma adalah bentuk action dari sebuah kutukan. Kutukan adalah mungkin energi yang siap untuk yang melayang-layang, menunggu, siap dihampiri oleh manusia yang lemah. Nah, itu bahasanya. Tapi gimana metodenya kita pun juga masih Gua belum nggak tahu. Gua nggak tahu. Jadi masih garis besar banget. Mungkin lah perjalanan nanti kita akan coba mendalami lagi ya. Oke, balik lagi ke Kennedy dan mungkin agak akhir karena konsep kita hari ini portal ya. Mungkin bolehlah dibaca aja ya kan biar cepat. Ada yang gue bilang tadi, Joseph P. Kennedy Jr. Dia meninggal karena kecelakaan pesawat. Kathleen K. Kennedy, ya kan, ini juga dia meninggal karena kecelakaan pesawat lagi juga. JFK. Terus juga ada sang adik apa sang kakak nih jatuhnya, Robert F. Kennedy, sang adik ya, yang katanya dia akan menjadi penerusnya JFK juga dikatakan kan, memiliki paham politik yang sama. Terus juga ada David Kennedy juga nih di tahun 84, serta ada Michael Kennedy, serta yang paling terbaru adalah John F. Kennedy Jr. Iya. Dari tragedi kecelakaan pesawat. Rata-rata mau pesawat mulu ya, walaupun ada beberapa penghabisan nyawa juga. Tapi menurut kalian apakah itu struktur kutukan? Nggak berani bilang gue, tapi yang gue curiga ya, yang selalu narik perhatian gue, lu tau nggak siapa? David Kennedy. Kenapa David Kennedy? Ganteng? Bukan. Ya emang kayak George Michael sih. Dia ganteng. Dia doang yang paling istilahnya parlente ketimbang yang lain-lain. Kok gue ngerasa dia dihabisi ya? Dihabisi? Walaupun kata laporan artikel dia overdosis gara-gara obat-obatan kan. Tapi ini energinya lain sendiri. Kayaknya dia dihabisi deh. Oh, dia disengaja maksud disetting. Tapi gue nggak boleh ngomong gitu karena artikel kan bilang dia Ya, karena jantung dan OD kan. Tapi aneh sendiri energinya, kayaknya dihabisi deh feeling gue nih. ya kita nggak ngebahas ke arah sana ya, satu konten yang berbeda mungkin. Oke, Kawil lebih ke arah sana ya. Iya. Kalau aku tuh tertarik banget ya sama, aku nggak tahu gimana cara bacanya nih. John F. Kennedy Jr. Ya, John F. Kennedy Jr. dan Caroline, aku nggak tahu gimana cara bacanya. Caroline BCT Kennedy. Besey atau apa, nggak tahu bacanya itu gimana. beset lah. Kita kan orang Indo, Besete Kennedy. Iya, Nah, Caroline ini tuh ibaratnya hanya terima ampas dari kutukannya aja. Oh, dia meninggal karena kecelakaan pesawat ya? Barengan sama John F. Kennedy Junior. Kerasa kutukannya memang rembes, tapi abis itu yang Caroline ini kan ikut-ikutan. Jadi Kawil tahu ceritanya nggak? Yang mereka dua-duanya meninggal di kecelakaan pesawat. Iya, kecelakaan pesawat. Even sama kakaknya dia juga ikutan. Aku kerasa yang ini lebih ke kutukan sih. Curse yang merembet gitu. Ini kalau kayak gini kan bukan personal ya yang menjadi agen karmanya. Ini kan agen karmanya adalah sebuah kecelakaan. Kutukan itu tuh gimana Bro Will kalau kayak gitu? Apakah ada agen karmanya? Dalam artian mungkin kayak legend atau apa yang membuat pesawat itu jatuh atau apa? Jujur ya Bo ya, makin DA dan anomali itu mencoba upgrade pemahaman, makin kita nggak tahu misteri Tuhan dan keluasan cara Tuhan bekerja loh. Betul. Yes, we do believe bahwa intervensi kubukanan tuh ada. Tapi sejauh apa makin bingung kita. Kalau lu tanya gue sekarang, ini kecelakaan apakah karena human error? Pasti kan. Nggak ada kecelakaan pesawat yang karena
tiba-tiba planet bumi keluar orbit, twing, nggak ada gitu. Semuanya pasti gara-gara dicek human error, entah pesawatnya maintenance-nya salah kayak. Tapi kalau ditanya juga takdir, bingung gue jawabnya. Soalnya aku berasa yang cewek ini kayak kesannya belum harusnya waktunya meninggal. Iya, aku juga kerasa gitu. Dia kena ampas kan. Sekarang gue nanya-nanya sama diri gue, loh kalau yang cewek belum waktunya meninggal, kok dia udah meninggal? Di mana Tuhan gitu kan? Itu makin gue bingung. Anomali pun bilang makin kita unlocking deeper secret mengenai universe tuh makin bingung gue. Sistemnya tuh sangat rumit ya bro. Rumit, seakan-akan kayak kita makin menemui bahwa everything system. Tapi ada juga yang intervensi. Nah lo bingung kan? Intervensi maksudnya intervensi kubu kanan kubu kiri? Kubu kanan. Oke. We know bahwa ketika jiwa memilih rahim, itu free will dari si jiwa atas murni free will si jiwa. Tapi pertanyaannya, si jiwa udah tahu kalau badannya mungkin disabilitas seperti siapa tadi tuh, lobotomi yang Mary ya? Rosemary. Pertanyaannya, kalau kecelakaan itu ditentukan nggak? Itu yang gue bingung sampai sekarang. Maksudnya kecelakaan tuh sebuah yang udah ditentukan dari awal atau simply lu suwe aja? Itu gue nggak tahu jawabannya. Nah, tapi kayak kecelakaan atau itu bisa ngejar nggak bro Will? Karena gue pernah nonton ya film Final Destination tuh. Kalau lu selamat dari kecelakaan, lu dikejar terus lu. Wah anjir lu Bo, yang ini aja gue masih belajar dia nanya yang gitu. Keplak. Tabok. Gue kan cuma korban film doang bro. Serem juga gitu. Tapi kan? iya sih serem sih Final Destination sih. Ya, entertain lah, hiburan. Tapi nggak kayak gitu kan? Nggak konsepnya kayak Final Destination nggak? Menurut lo nggak kan? Nggak yakin gue. Maut mengejar gitu. Maut mengejar. Soalnya kalaupun kita tahu ini nggak ada gunanya, kita nggak bisa lari kok. Lo tahu dari mana lo akan mati atau enggak? Ya kan? Iya. Nggak bisa lari. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah do our best untuk stay alive dan berbuat yang semampunya sesuai jiwa kita bisa. Dan tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Kalau tiba-tiba accident ya siapa yang tahu, Bo? Iya. Iya kan? By the time lu sadar lu udah jadi roh gitu, nggak ada gunanya lu ngerenung ini takdir atau apa. Ya. Nah ini yang gue percaya. Gue percaya kalaupun itu mungkin kita suwe, kena sistem yang suwe, selalu ada kesempatan dari kubu kanan. Contoh, COVID. Gue sama Jesslyn diskusi dalam mengenai COVID. COVID itu ada yang belum waktunya meninggal kena loh. Dan tapi itu dapat kompensasi dari kubu kanan. Entah lu reinkarnasi, pembelajarannya lebih enteng dikit atau apa, we don't know. Tapi ada sistem kayak gitu tuh ada. Jadi ternyata nggak lolos juga men. Walaupun lu belum waktunya mati, kena sistem, kena juga lo. Itu rumit. Ya. Makanya ada sistem reinkarnasi. Oke. Itu. So, kita udah masuk ke ending. Bro Will, ini udah mulai ke akhir. Tadi di awal lu bilang ini lebih cocok dibahas di penutupan. Ingat nggak? Apa yang lu pengen bahas soal kasus dari Kennedy family ini? Itu tadi, sebenarnya udah gue bilang, the whole thing, kutukan itu tidak akan berakibat apapun ke human action selama humannya itu mengarah ke 3 tadi itu. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Energi kutukan itu anggap aja seperti yang akan lenyap, pudar, sirna seiring berjalannya waktu. Tapi ada yang lemah aja pikiran dan hatinya, udah merembes tuh. Seperti tekanan uap air yang mencari celah. Gitu. Kayak mana nih ya, gue harus kemana nih ya, Iya. si energi kutukan itu. Iya. Karena energinya sifatnya aktif dan aktif banget nyari sesuatu, kerasa agresif, aktif-agresif sifat energinya. Oke, Jesslyn? Sudah komprehensif. Luar biasa. Oke, kalau gitu The Clients, mungkin kita tutup aja. Tapi gue mau kasih kesimpulan mungkin dari kasus kutukan keluarga Kennedy ini. Sekali lagi kalau gue ingin mengulang bahwa memang benar ditemukan energi kutukan di keluarga Kennedy, yang dimana ditemukan atau pemicunya pertama kali oleh sang generasi ketiga. Siapa tuh tadi namanya? Patrick Joseph Kennedy, ya kan, yang generasi ketiga. Malah makin diperbesar lagi oleh sang anak, yaitu adalah GP Kennedy Senior. Tapi pertanyaannya, sebenarnya gue ada pertanyaan lagi sebenarnya. Tapi ini untuk renungan buat kita. Kenapa ya orang-orang seperti mereka itu lebih apa ya? Lebih gampang dapet duniawi. Ya, itu jawaban yang di kebakaran LA. Karena human lebih gampang ngikutin insting kebinatangannya dibanding intuition kemanusiaannya. Wow, itu menjadi sebuah penutupan yang luar biasa. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi buat kalian teman-teman semua, The Client semua, akhirnya gue bisa buka masker walaupun masih ini, tapi ya udahlah ya.
Intinya berbuat baik, dan 3 hal tersebut jangan lupa. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan diri sendiri, dan jangan bodoh. Semoga kalian menjadi orang yang baik dan hidup kalian bahagia, dan di tahun baru ular kayu ini kalian diberikan rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Amin. Sampai jumpa, salam detektif Hasrul Menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa di next konten kita berikutnya, dan jangan lupa buat kalian yang penasaran untuk nonton konten kita, alasan dibalik kejadian meninggalnya John F. Kennedy di Noise. itu seru banget sih teman-teman. Itu salah satu menurut aku ya konten yang the bestnya DA juga. Konten Setuju. detektif astral banget. Jadi kita detektif banget di sini. Iya, detektif banget. Sumpah, itu kita detektif banget. Kamu suka kontennya nggak? Nggak ada asal-asalan, suka. Nggak ada asal-asalan tapi detektif banget. So, nonton, jangan lupa. Sampai jumpa. Kongsi, jangan lupa angpaunya. Buat nomor rekening gue.